Jika Yesus mau mati bagi kita di kayu salib, apakah yang tak dapat Dia berikan kepada kita? Dia yang mau mati bagi kita adalah Dia yang dapat dipercaya. Dan karena Yesus mau mati bagi kita di atas kayu salib, apakah yang tak dapat Yesus berikan bagi kita? Saudara, Yesus dapat dipercaya. Sehingga engkau dapat mempercayakan dirimu seutuhnya kepadanya. Berlarilah, melompatlah, dan lemparkanlah dirimu seutuhnya ke dalam dekapannya. Karena Dia adalah Allah yang tidak akan pernah gagal menangkap kita, dan Dia adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh. Jadi perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam pemberitaan Injil menunjukkan bahwa Allah mengasihi dunia. Karena demikianlah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Allah mengasihi dunia sehingga diberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Jadi Yesus merupakan perwujudan dari kasih Bapa kepada umat manusia. Jadi Allah mencurahkan kasihnya itu bukan hanya kepada segelintir orang, sekelompok orang. Dalam hal ini orang Yahudi, karena banyak tuduhan yang mengatakan demikian. Tidak ya. Kasih Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi, keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, keselamatan itu untuk semua kita. Karena semua manusia membutuhkan yang namanya keselamatan. Kita mungkin bisa tinggal di tempat yang berbeda, memiliki identitas yang berbeda, memiliki keluarga yang berbeda, warna kulit yang berbeda, ya kan? Bentuk mata yang berbeda, warna rambut yang berbeda. Tetapi kita memiliki satu kesamaan, yakni sama-sama orang berdosa. Dan karena kita sama-sama orang berdosa, itulah sebabnya kita membutuhkan Yesus Kristus di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena hanya Yesuslah penebus dosa manusia. Keselamatan terjadi di dalam Dia bagi siapapun yang mau percaya kepadanya, dari manapun orang itu berasal, dari suku manapun orang itu berasal. Mungkin engkau mengatakan, bagaimana mungkin Allah mengasihi saya Pak Pendeta? Saya memiliki dosa yang sangat besar. Sekali lagi saya mau beritahu, orang masuk neraka bukan karena dosanya yang besar. Orang masuk neraka kenapa? Karena dia tidak mau menerima kasih yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Sekalipun mungkin engkau adalah orang yang paling berdosa di mana engkau tinggal, di kota engkau tinggal, engkau yang paling berdosa. Tapi kalau engkau mau membuka hatimu dan menerima anugerah kasih yang Bapa berikan melalui anaknya Yesus Kristus, maka dosamu diampuni dan engkau pun masuk surga. Sementara kalau engkau merasa dirimu paling benar dan engkau tidak membutuhkan yang namanya penebus dosa, maka engkau akan dilemparkan ke dalam neraka. Karena dosa dari segala dosa, dosa yang paling besar adalah ketika engkau menolak Yesus sebagai juru selamat. Karena Allah menyatakan kasih-Nya, Bapa menyatakan kasih-Nya yang besar kepada umat manusia melalui Kristus Yesus. Maka kemarin saya sudah mengatakan bahwa ketika kita tahu bahwa kita disayangi, dicintai oleh Allah, maka respon yang harus kita berikan adalah kita harus mengasihi diri kita sendiri juga. Ada amin? Artinya bukan berarti saudara menjadi orang yang egois, yang hanya mencintai diri sendiri dan melupakan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tidak. Yang saya maksudkan dengan mengasihi diri sendiri adalah engkau belajar untuk menerima segala kelemahan dan kekurangan yang engkau miliki. Karena setiap manusia punya kekurangan, punya kelemahan. Entah itu kekurangan dalam fisiknya, atau kekurangan dalam pribadinya. Karena ingat baik bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi saya dan saudara. Alkitab mengatakan dengan jelas, kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita, tidak bisa menerima keadaan kita, maka sulit bagi kita pun untuk bisa mengasihi orang lain. Jadi kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu berangkat dari penerimaan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Jadi seperti apapun bentuk kita, seperti apapun rupa kita, Allah mengasihi saudara.
Allah mencintai saudara, dan inilah alasan yang paling kuat yang dapat kita gunakan untuk mengasihi dan mencintai diri kita juga. Mother Teresa pernah berkata kepada seorang anak muda yang pernah meragukan cinta Tuhan kepadanya, kalau engkau ingin tahu seberapa besar ya Allah mengasihi engkau, maka pandanglah ke kayu salib. Kenapa? Karena ketika kita memandang ke kayu salib, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, dan kita pun perlu mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, selain kita perlu belajar untuk menerima diri kita padanya, yang kedua, saudara perlu berani untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan artinya apa? Saudara menyerahkan seluruh hidup, atau saudara mempertaruhkan seluruh kehidupan saudara ke dalam tangan Tuhan. Itu sama seperti seorang anak kecil yang berlari, kemudian dia melompat, dia melemparkan dirinya seutuhnya ke dalam pelukan sang ayah. Sang anak tidak takut melakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ayahnya akan menangkap dia, dan ayahnya tidak akan membiarkan dia terjatuh. Inilah arti dari mempercayakan diri. Kita yakin, kita percaya ketika kita berlari, melompat, dan melemparkan diri kita seutuhnya kepada Allah, maka Allah akan menangkap kita, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh. Itu artinya saudara mempercayakan diri kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Ayub pasal 13 ayat yang ke-15, saya pakai terjemahan FAYH untuk ayat ini ya. Ada kalimat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ayub di tengah-tengah kesengsaraan kehidupan yang dialaminya. Apa yang dikatakan Ayub dalam Ayub 13 ayat 15a, terjemahan FAYH mengatakan demikian. Sekalipun Allah akan mencabut nyawaku, aku akan tetap mempercayakan diriku kepadanya. Haleluya. Jadi Ayub berkata, sekalipun Allah akan mencabut nyawaku, aku akan mempercayakan diriku kepadanya. Ini arti daripada mempercayakan diri yang sesungguhnya, di mana engkau memberikan hidupmu seutuhnya kepadanya. Engkau benar-benar mempertaruhkan kehidupanmu kepadanya. Kenapa? Saudara, karena Allah itu dapat dipercaya. Tadi pagi sebelum saya live, saya bikin sebuah status ya di Facebook, bahwa jika Yesus mau mati bagi kita di kayu salib, apakah yang tak dapat Dia berikan kepada kita? Dia yang mau mati bagi kita adalah Dia yang dapat dipercaya. Dan karena Yesus mau mati bagi kita di atas kayu salib, apakah yang tak dapat Yesus berikan bagi kita? Saudara, Yesus dapat dipercaya. Sehingga engkau dapat ya mempercayakan dirimu seutuhnya kepadanya. Berlarilah, melompatlah, dan lemparkanlah dirimu seutuhnya ke dalam dekapannya. Karena Dia adalah Allah yang tidak akan pernah gagal menangkap kita, dan Dia adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh. Saudara, segala kekhawatiran, segala ketakutan kita tidak akan pernah menggentarkan Dia, karena Dia Allah yang jauh lebih besar daripada semuanya itu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saudara, ketika Yesus melakukan sebuah mujizat dengan memberi makan 5.000 orang, apakah saudara mengingat cerita tersebut? Itu berawal dari seorang anak kecil yang berani mempercayakan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan miliknya, yang merupakan bekal yang dia bawa. Saya yakin itu bekal yang dia bawa ketika dia, saudara-saudara, ikut bersama-sama dengan rombongan ikut Yesus waktu itu. Yesus begitu fenomenal, Yesus begitu terkenal, sehingga dimanapun Yesus berada, ada begitu banyak orang yang akan mengikuti, termasuk anak kecil ini. Nah, tiba-tiba ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk memberi makan ya 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak, maka murid-muridnya mengatakan bahwa uang yang ada di kas perbendaharaan tidak cukup untuk orang sebanyak ini.
Tetapi kemudian Yesus mengatakan, apakah yang ada padamu? Dan mereka berkata, yang ada pada kami ini bekal seorang anak kecil, yakni 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Dan Yesus katakan, serahkanlah itu kepadaku. Saudara bayangkan, anak kecil ini dia berani menyerahkan bekal makanannya kepada Tuhan. Dia mempertaruhkan apa yang dia punya ke dalam tangan Tuhan. Dan inilah arti sesungguhnya dari mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara, engkau belum mempercayakan diri kepada Allah kalau engkau tidak melemparkan seutuhnya kehidupanmu ke dalam tangannya. Maka Yesus pun menerima 5 ketur roti 2 ekor ikan dan memberkati semuanya itu. Dan apa yang terjadi dari 5 ketur roti dan 2 ekor ikan mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Ya, ini satu teladan yang sangat baik yang diceritakan oleh Alkitab yang harus kita ikuti ketika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Saudara, percayakan dirimu kepada Tuhan, artinya ya pertaruhkan kehidupanmu ke dalam tangannya, karena dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Yang setuju dengan saya katakan amin.